Halo, perkenalkan nama saya Laras Medi Susilowati asal Universitas Juanda Bogor. Saya dan rekan saya, Rosa dan Putri, akan memperkenalkan pada kalian Jalan Surya Kencana Bogor. Mari ikuti perjalanan kami. Kawasan Surya Kencana di Kota Bogor merupakan kawasan pecinaan yang cukup populer. Di kawasan ini terdapat dua patung singa ornamen khas etnis Tionghoa. Jalan Surya Kencana dulunya dikenal sebagai pusat perekonomian kota yang diberi nama Handelsstraat. Handelsstraat berasal dari bahasa Belanda yang artinya jalan perdagangan. Handelsstraat diubah nama menjadi Surya Kencana pada tahun 1950 oleh pemerintah Kota Bogor. Karena perubahan itulah yang menyebabkan kawasan ini lebih dikenal sebagai kawasan pecinaan Surya Kencana. Di sepanjang jalan terdapat pusat perbelanjaan yaitu Plaza Bogor yang ditunjukkan untuk kalangan menengah ke bawah. Jarang sekali warga sekitar menyebutnya dengan nama sesungguhnya karena mereka lebih mengenalnya dengan nama Ramayana Pasar Bogor atau Jogja Pasar Bogor. Tak mengherankan karena kedua brand itu menjadi sangat tenar dan paling utama di pasar Plaza Bogor. Ada juga yang menyebutnya Plaza Pasar Bogor karena di belakangnya terdapat Pasar Bogor, pasar tradisional yang menawarkan beragam pangan segar. Pasar ini sering tumpah ke jalanan hingga memenuhi Jalan Surya Kencana, terutama pada saat dini hari hingga waktu subuh tiba. Pasar Bogor sering-sering disebut sebagai pasar paling murah di Kota Bogor sehingga menjadi tempat yang paling populer. Di kawasan Surya Kencana juga terdapat satu vihara atau kelenteng tertua di Bogor yang sering dikenal dengan nama Vihara Danagun atau Hok Teng Bio dan dianggap sebagai tempat persebaran komunitas Cina di Bogor. Setiap tahun di jalan ini menjadi tempat berlangsungnya pesta rakyat Cap Gomeh. Salah satu acara dalam pesta ini adalah pawai yang diawali dari Vihara Danagun dan dimeriahkan oleh barongsai dan sejenisnya dengan musik pengiringannya yang khas dari Tionghoa dan sangat meriah. Setiap tahun acara ini menyedot perhatian hingga puluhan ribu warga Bogor dan dari luar Kota Bogor yang sengaja datang ke Surya Kencana untuk melihat kemeriahan dari acara tersebut. Beranjak tak jauh dari tempat tersebut terdapat sebuah sentra kuliner yang ditata lebih baik dari sebelumnya, sehingga lebih ramah untuk dikunjungi, terutama oleh keluarga, yaitu Teras Surken. Teras Surken merupakan destinasi baru yang bertujuan memindahkan keramaian dari Jalan Surya Kencana tanpa perlu menggusur para pedagang. Aneka jajanan legendaris bisa ditemukan di tempat ini, dan tempatnya yang nyaman serta instagramable. Kini, Jalan Surya Kencana telah banyak berubah. Satu yang paling mencolok adalah ketersediaannya trotoar yang lebih lebar, bersih, rapi, dan manusiawi bagi pejalan kaki. Padahal dulu harus berjuang jika ingin melewati jalan ini. Mau tak mau kita harus berhenti menunggu giliran jalan jika berpapasan dengan orang lain, karena trotoar yang begitu sempit. Selain itu, ada sejumlah gang sempit di sepanjang jalan ini yang gelap, seram, dan kumuh. Kini, semuanya telah berubah, mewujud menjadi lorong cantik dan bersih. Beberapa kali kita melihat terdapat beberapa gerombolan anak muda yang menjadikan tempat ini sebagai spot untuk bersuah foto. Kini, suasana yang sudah jauh berubah,
Rumah-rumah warga Tionghoa peninggalan zaman kolonial yang dahulu terkesan tertutup dan terbengkalai, kini mulai ditata menjadi kedai-kedai kopi, toko roti, atau kios yang lebih berselera milenial. Hampir di sepanjang jalan dipenuhi dengan street food yang membuat lapar mata, ditambah inovasi kuliner yang dibuat oleh masyarakatnya yang selalu membuat rasa penasaran untuk mencoba. Tidak hanya kuliner di sepanjang jalan tersebut, nuansa pecinan sangatlah khas, berjejer toko-toko elektronik hingga pakaian. Kawasan Surya Kencana menjadi pusat perniagaan sejak zaman kolonial. Dibangun sekitar tahun 1808 atas perintah Gubernur Hindia Belanda kala itu, yaitu Dendles, sebagai ruas jalan raya pos Anyer Panarukan. Tepat di belakang jalan Surya Kencana ini terdapat permukiman keturunan Tionghoa yaitu Totok. Etnis Totok disebutkan bahwa masih membawa unsur budaya dan bahasa dari tanah leluhurnya atau yang lebih akrab disebut dengan pecinan. Kembali ke peristiwa di tahun 1740-an yang terjadi terhadap etnis Tionghoa yang mengharuskan orang-orang Cina ini berhijrah ke daerah yang kini dikenal dengan nama Surya Kencana. Kebanyakan masyarakat Tionghoa kala itu bertahan hidup dengan berdagang, sehingga tepat jika kala itu jalan Surya Kencana disebut dengan Handelsstraat. Jalan perniagaan ini kemudian diganti nama menjadi Jalan Surya Kencana pada tahun 1970 hingga saat ini. Akibat dihapusnya kebijakan Wijkenstelsel, maka banyak etnis lain yang datang dan bermukim, salah satunya adalah suku Sunda yang akhirnya hingga kini hidup berdampingan dengan sangat rukun.